Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sanak dan teman-teman sekalian. Hari ini dan sekarang saya lagi ada di Museum Negeri Provinsi Bengkulu. Dan hari ini kita akan mengeksplor apa-apa aja sih yang ada di Museum Negeri Provinsi Bengkulu ini. Penasaran kan kalian apa aja yang ada di dalamnya? Ayo ikuti vlog saya hari ini. Nah, teman-teman sekalian, perlu diketahui nih ya, mengenai sejarah singkat dari berdirinya Museum Negeri Provinsi Bengkulu ini sendiri. Nah, untuk teman-teman mengetahuinya itu sendiri, nggak perlu repot-repot lagi kok. Kalau teman-teman pergi ke museum, itu di depan pintu museum, tepatnya di bagian sebelah kanan, sudah terdapat tuh sejarah singkat berdirinya Museum Negeri Provinsi Bengkulu. Untuk diketahui juga, pertama kalinya berdiri itu nggak di sini loh. Pertama kali museum ini berdiri di belakang Benteng Malborok. Dan kemudian barulah pada tanggal 12 Desember 1987 berdasarkan keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0754-01987 itu mengenai pemindahan museum, barulah museum ini dipindahkan nih di sini, yaitu di Jalan Pembangunan Padang Harapan nomor 8. Dan diresmikan museum ini yaitu pada tanggal 31 Maret 1988 oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia yang pada saat itu adalah Bapak Dr. Andes Puger. Oke? Penasaran kan gimana isi museumnya? Ayo kita lanjut aja ke dalam museum. Sebelum itu, untuk masuk ke Museum Negeri Provinsi Bengkulu ini sendiri, ada tarif yang harus kita bayar loh, yaitu tarif tiket masuk. Ini dia nih, dimana untuk anak-anak itu hanya dipatok tarif sebesar Rp2.000 dan untuk orang dewasa itu hanya dipatok tarif Rp3.000 saja. Penasaran kan bagaimana isi dari Museum Provinsi Bengkulu ini? Ayo, penasaran nggak nih? Kalau penasaran, langsung saja kita check it out. Nah, adik sanak dan teman-teman sekalian, sekarang saya sudah ada di lantai atas Museum Negeri Provinsi Bengkulu. Ini kita dapat melihat profil kabupaten kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Kemudian mulai dari arca-arca yang ditemukan dari zaman prasejarah Hindu-Buddha, Islam sampai dengan saat ini. Kemudian di lantai atas ini kita juga dapat melihat senjata-senjata yang dulu digunakan untuk berperang loh. Dan selain itu di lantai atas juga terdapat berbagai miniatur rumah adat yang ada di Provinsi Bengkulu. Di lantai atas ini kita dapat melihat berbagai jenis pakaian adat yang selain itu di lantai atas ini juga kita dapat melihat naskah Kaganga yang terdiri dari bacaannya dan juga lafal pengucapannya. Gimana, menarik bukan? Baru di lantai atas saja. Dan juga ada miniatur dari ritualisasi upacara tabot yang digelar di Provinsi Bengkulu. Nah, adik sanak dan teman-teman sekalian, sekarang saya akan menjelaskan mengenai ritualisasi tabot yang ada di Provinsi Bengkulu. Tabot adalah keluarga kerukunan tabot yang terdiri dari dua kelompok, yaitu tabot bangsal dan juga kelompok keluarga tabot berkas, serta tabot pembangunan dari instansi pemerintah. Tabot berbentuk bangunan bertingkat sebagai perwujudan keranda mayat Hussein yang dilengkapi dengan penja atau jari-jari, kemudian ada serban, coki, serta dol dan tasa sebagai musik pengiringnya. Tahapan pelaksanaan tabot sendiri yaitu mulai tanggal 1 sampai dengan 10 Muharram dengan diawali prosesi mengambil tanah pada malam 1 Muharram di Keramat Tapak Padri dan Keramat Anggut. Kemudian ada prosesi duduk penja yaitu mencuci penja pada tanggal 4 Muharram sekitar Bada Asyar.
Setelah duduk penja, ada prosesi menjara, yakni prosesi saling berkunjung antar dua kelompok tabot sakral sambil beruji dol pada tanggal 6 dan 7 Muharram. Setelah itu ada prosesi meradai. Meradai merupakan pengumpulan dana pada siang hari yang dilakukan oleh remaja sambil membawa tasa berkeliling ke rute yang telah ditentukan. Biasanya rute ini meliputi wilayah-wilayah di seputaran kota Bengkulu. Setelah itu ada prosesi arak penja atau arak jari-jari yang dilakukan pada tanggal 8 Muharram. Masih dalam prosesi yang sama, yaitu arak-arakan, di prosesi selanjutnya ada arak serban, di mana serban, penja ditempatkan di coki atau tabot kecil yang dilengkapi dengan bendera dan panji-panji kain warna hijau atau biru yang bertuliskan nama Hasan dan Hussein dengan kaligrafi Arab yang bertuliskan nama Hasan dan Hussein tersebut. Kemudian diarak pada malam hari di sekitaran wilayah yang telah ditentukan. Nah, untuk prosesi yang selanjutnya, yaitu prosesi gam atau ritualisasi gam, di mana gam ini artinya masa tenang, di mana juga tidak boleh ada kegiatan bahkan bunyi-bunyian yang termasuk bunyi dol dan tasa yang dilarang diperbunyikan pada saat pagi sampai dengan sore dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian setelah gam berlangsung akan ada ritualisasi arak gedang, yaitu diawali dengan tabot besanding yang dinanti-nantikan oleh semua masyarakat yang ada di Bengkulu, yakni pada tanggal 9 Muharram, dan arak gedang pada tanggal malam 10 Muharram. Nah, setelah arak-arakan dan arak gedang nih, akan ada prosesi terakhir, yaitu prosesi tabot tebuang. Nah, tabot tebuang ini dimulai rangkaian acaranya pada pagi 10 Muharram, di mana seluruh tabot disandingkan di lapangan Merdeka, kemudian diarak ke makam Imam Senggolo di Karabelah. Nah, selama arak-arakan inilah kita bakal melihat keindahan tabot yang diarak mulai dari lapangan Merdeka menuju ke Karabelah yang jaraknya juga lumayan jauh. Jadi, itulah tahapan ritualisasi tabot yang dimulai pada tanggal 1 sampai dengan 10 Muharram di Provinsi Bengkulu. Cukup menarik bukan? Nah, adik sanak dan teman-teman sekalian, sekarang saya sudah ada di lantai bawah di Museum Negeri Provinsi Bengkulu. Nah, tepat di belakang saya ini sudah ada Barong Landong. Dan di lantai bawah ini juga masih banyak lagi mengenai peninggalan-peninggalan dan juga arca-arca serta miniatur-miniatur yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Secara jelas sekali teman-teman, terdapat banyak sekali mata uang yang digunakan di Provinsi Bengkulu, bahkan di Indonesia loh. Dan di sini juga kita dapat melihat bentuk pelaminan yang digunakan masyarakat Provinsi Bengkulu. Setelah itu ada juga nih peralatan-peralatan yang digunakan oleh masyarakat Provinsi Bengkulu. Dan hanya itu teman-teman, di lantai bawah atau lantai 1 ini kita juga dapat melihat nih mesin pencetak uang yang masih terjaga hingga sekarang, walaupun nggak bisa digunakan lagi ya. Dan juga di sini ada miniatur kapal serta lain sebagainya. Pokoknya lengkap deh, ada semua nih di Museum Negeri Provinsi Bengkulu. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi vlog dan juga pengenalan saya mengenai Museum Negeri Provinsi Bengkulu ini yang sudah saya jelaskan dan sudah saya jabarkan. Dan jangan lupa untuk kalian semua untuk datang nih ke Museum Negeri Provinsi Bengkulu untuk mengetahui tentang apa aja sih yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Sudah tersedia loh di museum ini. Ayo datang ke Museum Provinsi Negeri Bengkulu ini untuk kita belajar dan menggali ilmu pengetahuan yang ada di sekitar kita. Bye bye, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.